Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur data dan juga array. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data. Struktur data adalah cara di mana data disimpan dan diorganisasi dalam komputer. Hal ini sangat penting dalam pemrograman karena mempengaruhi efisiensi dan kinerja aplikasi. Dengan memahami struktur data yang tepat, programmer dapat mengembangkan solusi yang efektif dan efisien. Lalu, jenis struktur data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur data linear dan juga struktur data non-linear. Struktur data linear ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada statis dan juga dinamis. Pada statis, kita ambil seperti array. Array ini statis karena data yang ada padanya itu tidak berubah. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di depan selanjutnya. Lalu ada dinamis. Dinamis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada linked list, yang kedua ada stack, dan terakhir ada queue. Lalu yang pada bagian struktur data non-linear ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada tree dan juga graph. Lalu, bagaimana pengimplementasian struktur data? Pengimplementasian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama pada algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah struktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman, yang dimana bahasa pemrograman ini menyediakan sintaks dan konstruksi untuk mengimplementasikan struktur data yang ada. Dan yang terakhir ada aplikasi, yang dimana aplikasi ini menggunakan struktur data untuk menyimpan dan memproses data secara efisien. Lalu, bagaimana penerapan studi kasusnya? Pada struktur data, bisa kita ambil contoh pada 4 bagian. Yang pertama ada manajemen basis data, yang dimana struktur data seperti tree dan table digunakan untuk menyimpan dan mencari data secara efisien. Lalu ada pemrosesan data bahasa alami, yang dimana struktur data seperti tree dan graph dimanfaatkan untuk menganalisis dan memahami bahasa alami daripada sebuah pemrograman. Lalu ada jaringan komputer, yang dimana struktur data seperti linked list dan queue digunakan untuk mengelola lalu lintas data jaringan, data daripada jaringan. Lalu yang terakhir ada kecerdasan buatan, yang dimana struktur data seperti graph dan tree dimanfaatkan untuk memodelkan dan mempelajari sistem yang kompleks. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian array. Seperti saya katakan tadi, bahwasannya array ini adalah cakupan daripada statis dari struktur data yang linear. Di mana array ini adalah kumpulan elemen data yang disimpan secara berurutan dalam memori. Nah, makanya dibilang di sebelumnya bahwasannya array itu statis, datanya tidak akan berubah. Tidak bisa berubah sama sekali. Lalu yang kedua, indeks daripada array. Pada array memiliki elemen yang unik, yang dimana indeksnya itu dimulai daripada 0. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas, yang dimana array dapat menyimpan berbagai tipe data dan ukuran yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Lalu definisi dan karakter array itu panjang, karena array memiliki panjang yang sangat tetap dan diketahui pada saat deklarasi. Kedua, indeks yang seperti dikatakan tadi, indeks dia itu dimulai daripada 0, bukan daripada 1 ya, daripada 0. Yang ketiga ada homogen. Elemen array harus memiliki tipe data yang sama. Nah, pada array tidak boleh dia digabungkan antara misalkan ada elemen angka misalkan. Nah, elemen angka ini tidak bisa digabungkan misalkan dengan elemen huruf. Dia tidak akan masuk. Error jadinya, oke? Lalu yang terakhir ada statik, yang dimana ukuran array tidak dapat diubah secara deklarasi kecuali dengan pembuatan array baru. Jadi kita misalkan mau buat tipe data yang baru, maka kita harus buat array yang baru. Tidak bisa kita campur pada array yang sudah ada. Seperti yang sebelumnya, homogen. Ingat, homogen. Lalu pendeklarasian array ini pada Python itu dia ada berbagai macam, tapi saya akan menjelaskan sedikit, setidaknya 4 aja dulu.
Jadi mana pertama tipe data yang dipakai pada array itu dalam Python ya kita jelas. Yang lebih tepatnya itu dalam Python karena kita akan kita belajar ini tentang Python. Iya, yang pertama itu datanya itu berupa integer. Integer. Yang contohnya integer itu dia berupa angka, numbers. Ya, integer itu numbers. Oke? Seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang kedua ada floating point atau breaches, yang dimana dia menggunakan bilangan koma, bukan bilangan integer, bukan bilangan bulat ya, tetapi bilangan yang campuran. Lalu ada string. Ini string. String ini dia menggunakan nama, huruf. Oke? Huruf, bukan angka, huruf. Lalu yang terakhir ada boolean, yang dimana ini untuk menentukan true atau false dari sebuah data array. Lalu pengaplikasian array dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada penjadwalan, seperti kita kan akan penyimpanan dan mengelola jadwal harian, mingguan atau bulanan. Jadi tersusun dengan rapi dan tidak ada perubahan. Ya. Jadi kita harus konsisten dalam kehidupan, ya kan? Ya. Lalu yang kedua ada manajemen inventory, di mana array dapat digunakan untuk menyimpan informasi produk dan stok barang dalam sistem inventory. Jadi semua informasi dari produk itu tersimpan dengan terstruktur dan rapi. Lalu yang terakhir ada seperti kita temui pada perpustakaan multimedia. Array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengatur koleksi musik, video, ataupun file multimedia. Jadi dia nggak akan kecampur, yang dimana file musik, file media, dan file foto. Oke. Lalu saya akan membahas tentang fungsi array di Python. Ada beberapa fungsi yang terdapat pada fungsi array yang ada di Python. Yang pertama seperti index. Index itu adalah fungsi digunakan untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama yang nilainya disebutkan dalam argumen. Ini digunakan jika adanya kesalahan. Lalu append, fungsi ini digunakan untuk menambahkan nilai pada akhir daftar menggunakan keyword append, buka kurung dan tutup kurung. Lalu ada remove, menghapus elemen dari nilai tertentu. Ada pop, mengembalikan dan menghapus elemen daripada indeks tertentu. Kelima ada short, yaitu untuk mengurutkan elemen array berdasarkan nilai, baik itu dari yang terkecil hingga terbesar atau dari yang terbesar hingga terkecil. Yang terakhir ada reverse, untuk membalikkan urutan elemen yang ada pada dalam array. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen array menggunakan bahasa Python pada Google Colab. Yang pertama di sini saya akan bereksperimen. Yang pertama itu cara menampilkan sebuah indeks, untuk menampilkan indeks pada array. Oke, caranya pertama kita buat dulu arraynya, array. Misalkan kita akan menampilkan indeks 0. Ingat, pada array 0 itu adalah indeks yang pertama pada variabel. Jadi misalkan di sini kan ada 26890. Jadi untuk indeks 0-nya itu berarti dimulai daripada 2. Jadi kita buat aja di sini print arr indeks. Misalkan kita ambilkan, kalau 0 itu dimulai dari 2, berarti 1, 2 misalkan. Oke, kita jalanin. Nah, 8. Ini
8 karena 2, karena kan indeks itu dimulai daripada 0 itu berarti 2, 6 itu 1 dan 8 itu 2 itu 8. Oke. Selanjutnya cara menambahkan array. Kita soalnya sudah ada di atasnya itu. Jadi caranya itu ya tinggal misalkan tinggal kita buat lagi array titik pen dalam kurung, misalkan kita mau tambah 5. Jadi kalau kita print dalam kurung ARR, maka akan ditambahkan 5 pada ujungnya gitu. Lalu cara yang ketiga itu cara mengubah elemen. Caranya ialah pertama kita buat dulu ARR. Misalkan kita akan mengubah elemen dari nomor 9. Nah, 9 ini pertama kita buka kurung 9-nya, lalu sama dengan kita buat dan dalam kurung, misalkan kita ganti menjadi 7. Kita print misalkan kita print ARR 9 kan sama dengan misalkan kita ubah menjadi 7. Nah, ini dalam kurung bisa. Salah. Oh iya, maaf. Jadi ini indeksnya kita isi itu indeksnya. Misalkan ini kita indeks berarti 9 ini pada indeks ke 0, 1, 2, 3. Berarti indeks 3 menjadi 7. Nah, itu caranya. Jadi indeks 3 itu akan berubah 9 akan berubah menjadi 7. Jadi di sini kita taruh indeksnya. Oke, selanjutnya cara menghapus elemen pada array. Cara pertama berarti kita menggunakan arr.pop dalam kurung tekan angka 8. Angka 8 itu berarti 2. Indeks kedua. Indeks 2. Misalkan kita print jadi 8 itu akan menghilang daripada array yang ada. Lalu cara selanjutnya adalah mengurutkan alfabet. Ini pertama kan udah ada nih semua ini kan tidak berurut. Jadi cara berurutnya itu menggunakan arr.sort ya. Ini untuk sort ini untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kalau misalkan kita print, kita menampilkan print dalam kurung arr
maka dia akan berurut secara berurut dari 0, 2, 5, 6, 7. Nah, itu caranya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan dua buah string pada array. Yang pertama kita buat dulu sebelumnya import nanti misalkan di sini saya akan membuat ini adalah mobil. Nah, lalu misalkan kita buat yang pertama itu adalah daripada Toyota. Dalam kurung sama dengan kita buat mobil.arr dalam kurung kita petik misalkan mobil pertama Avanza, lalu ada Innova, lalu dan terakhir ada Fortuner. Nah, lalu selanjutnya ada misalkan kita ambil pada Honda ya kan, Honda tadi kita buat Honda sama dengan mobil. Kenapa mobil? Karena daripada impor ini kita mengambil dari mobil. Nah, misalkan namanya itu nanti misalkan kita buat di sini berupa sebuah merek motor atau sebuah perusahaan motor atau lingkungan motor, di sini kita akan berubah jadi motor. Apapun yang kita tulis di sini maka nanti akan turunkan ke sini. Lalu ARR dalam kurung kedua misalkan ada mobil jazz, lalu koma ada, jangan lupa koma ini, lalu misalkan Civic, lalu misalkan lagi ada satu lagi misalkan CRV. Nah, lalu kita pada ini akan menggabungkan, jadi daripada kedua ini Avanza, Innova, Fortuner, Jazz, Civic dan CRV ini jadi satu variabel. Jadi caranya itu seperti pertama kita masukin dulu untuk gabungan underscore mobil sama dengan mobil dot container kata kerja dalam kurung double ya, dalam kurung 2 kali Toyota Honda. Nah, lalu jika sudah seperti ini maka secara otomatis ini akan bergabung semuanya. Saya tampilkan ini dalam kurung gabungan underscore mobil. Oh, sorry. Ini jangan lupa, ini berupa array, misalnya array. Oh iya, ini bro. Anda ini jangan lupa.
Ini nah, itu dia. Jangan lupa ini tanda tutup peta. Oke. Jadi semuanya akan bergabung dalam satu elemen. Avanza, Innova, Fortuner, Jazz, Effic, dan CRV. Lalu selanjutnya kita akan mencoba perkalian. Misalkan kita dari atas kan tadi, kita coba aja kan, simple. Pertama kita buat dulu impor nanti dengan kita buat pertama ini sama dengan nilai titik array dalam kurung, berarti misalkan kita buat pertama itu 40,60,60. Oke. Selanjutnya kita akan buat nilai, misalkan kita buat PJK. Nah, sama dengan nilai dot kurung, misalkan kita buat taruh 60,40,45. Itu itu. Nah, jadi untuk misalkan kita untuk menampilkan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan kita menggunakan, kita tidak mengikuti yang ini, tapi kita menggunakan print kurung biologi. Misalkan yang pertama biologi kan, biologi ditambah kan PJOK. Nah, ini untuk penambahan. Maka kalau kita running, dia akan menjadi bertambah sesuai dengan kolom. 40 ditambah 60 jadi 100, 63 ditambah 50 menjadi 113, 70 ditambah 32 menjadi 102, 90 ditambah 55 menjadi 175. Lalu misalkan kita tambah, misalkan di sini print dalam kurung, misalkan kita balik ini PJOK dikurang biologi. Nah, hasilnya, nah yang sini kita lihat. Jadi nilai PJOK ini dibalik, 60 kurang 40 sama dengan 20, 50 kurang 63 jadi min 13, dan seterusnya. Lalu misalkan kita buat lagi perkalian, print dalam kurung, misalkan PJOK dikali sama dengan biologi. Oke. Nah, dikali jadinya atas bawah. Lalu terakhir pembagian, print kurung ini sendiri PJOK. Nah, jadi keluar semuanya kan. Ini penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, dan ini pembagian. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Dari yang di atas ini, kita tinggal misalkan kita ambil nilai rata-rata dari PJOK. Nanti kita tulis dulu impor bawahnya PJOK sama dengan nilai dot array
sama dengan dalam kurung nilainya tadi berapa? Nilainya 60, 50, 60,32,85. Lalu enter. Kita akan mencari nilai rata-ratanya dengan cara print dalam kurung pjok dot mian kurung. Nah, begitu caranya. Dia jangan lupa dengan ini pjok. Nah, jadi dia akan mencari nilai rata-rata daripada nilai pjok ini. Oke, selanjutnya kita akan jumlahkan semua ini satu elemen ini. Jadi sama dengan berarti kita buat juga import sama juga sebenarnya dengan yang ini. S nilai bawahnya bisa kita jangan pjok lagi lah, kita ambil biologi aja. Pjok udah di atas, nilai ini sama dengan nilai dot array dalam kurung nilainya 40 70 90. Nah, lalu kita enter, kita buat di sini print kurung di sum. Ya, sum ini untuk menambahkan semua elemen ini. Sum jalankan. Jadi totalnya ini adalah 263 untuk jumlah keseluruhan. Dan yang terakhir kita akan mencoba membalikkan array dengan cara misalkan yang tadi kan membalikkannya dengan cara tadi kita ambil yang di sini aja. Kita ambil pada mobil aja. Nah, dan mobil dengan Avanza cara membalikkan daripada kan ini kan posisinya Avanza duluan, ini kita gimana caranya kita balik dari Pajero duluan keluar. Caranya itu dengan cara mobil dot reverse. Nah, reverse dalam kurung ini, lalu kita print kurung print. Demikian Pajero akan menjadi posisi pertama, lalu ada Civic dan Avanza. Oke, mungkin cukup sekian untuk eksperimen kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.